Jelas ketika kita mau menyampaikan firman Tuhan, kita sendiri pun harus belajar firman Tuhan itu sendiri dengan membaca, merenungkan, bahkan terus belajar supaya kita bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan diterima dengan baik oleh orang-orang yang mendengarnya. Firman Tuhan kita hari ini terdapat dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-7. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang satu itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ada sebuah kesaksian yang dialami oleh seorang misionaris atau penginjil yang bernama Adoniram Judson. Adoniram Judson ini adalah seorang misionaris dari Amerika. Dari 61 tahun hidupnya, ia menghabiskan 40 tahun di Burma. Jadi di Burma ini adalah tempat ia melayani akan pekerjaan Tuhan. Judson melewati banyak sekali rintangan ketika ia memilih untuk melayani Tuhan di Burma, seperti perbedaan bahasa, penolakan, bahkan sampai ancaman pembunuhan karena tidak disukai oleh para pemuka agama setempat yang ada di Burma. Judson pun tidak kehilangan semangat dalam melayani akan pekerjaan Tuhan. Ia menghabiskan setidaknya 12 jam untuk mempelajari bahasa Burma agar dapat memberitakan Injil Kerajaan Sorga. 6 tahun sejak pelayanannya dimulai, tidak ada jiwa yang menerima Kristus lewat pelayanannya. Akan tetapi, Judson mengerti bahwa setiap jiwa bernilai dan berharga di mata Tuhan. Ia melakukan bagiannya yang terbaik untuk menyelamatkan orang-orang Burma, dan selanjutnya adalah bagian Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di sana. Dan hasil pelayanan Judson pun menghasilkan buah yang begitu lebat. Ia pun menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Burma dan membangun setidaknya 100 gereja yang ada di sana, dan lebih dari 8.000 orang percaya di Burma. Semuanya ini terjadi karena buah pelayanannya yang ia lakukan dengan penuh ketekunan. Belajar dari kisah Adoniram Judson ini, seringkali kita manusia melupakan amanat agung dalam kehidupan kita yang Tuhan sampaikan dalam Alkitab melalui hidup dan perbuatan kita. Secara tidak sadar, dengan adanya masalah dan pergumulan yang kita alami, membuat kita hilang fokus dan malah terpaut dengan masalah dan urusan diri kita sendiri. Firman Tuhan dalam Lukas 15, Tuhan Yesus menggambarkan perumpamaan tentang domba yang hilang, tentang dirham yang hilang, dan juga anak yang hilang. Dan dengan itu kita dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Setiap jiwa yang diselamatkan sangatlah berharga dan berarti bagi Tuhan. Bahkan satu orang yang percaya dan diselamatkan lebih berarti daripada 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Satu jiwa yang diselamatkan
berharga di mata Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita, ketika kita ini sudah diselamatkan, kita sudah menerima kasih anugerah yang daripada Tuhan, kita juga perlu meneruskan hal itu kepada orang-orang di sekitar kita ataupun kepada orang lain. Membawa jiwa kepada Kristus haruslah menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Karena jelas jiwa itu sangat berharga di mata Tuhan. Lantas, bagaimana kita bisa membawa jiwa kepada Tuhan? Sebelum lanjut, please klik tombol subscribe juga tombol notifikasinya. Yang pertama tentunya hidup kita harus menjadi berkat. Dimanapun kita berada, bukan cuma di lingkungan berjemaat, bergereja, atau di lingkungan keluarga saja kita bisa menjadi berkat, tetapi kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun kita harus menjadi berkat. Menjadi berkat bukan hanya sekedar ucapan atau perkataan kita saja, melainkan tindakan kita untuk melakukan kebaikan kepada semua orang tanpa terkecuali. Yang kedua, kita harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Menyampaikan firman Tuhan bukan hanya sekedar seorang gembala atau pendeta berdiri di atas mimbar untuk menyampaikan firman kepada jemaat, tetapi setiap anak Tuhan juga berhak atau harus menyampaikan firman Tuhan kepada siapapun. Seringkali dalam kehidupan di sekitar kita, orang-orang yang menghadapi pergumulan, tantangan, ataupun orang-orang yang melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, disitulah momen-momen di mana kita harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi terkadang orang bertanya, bagaimana saya bisa menyampaikan firman Tuhan? Jelas ketika kita mau menyampaikan firman Tuhan, kita sendiri pun harus belajar firman Tuhan itu sendiri. Dengan membaca, merenungkan, bahkan terus belajar, supaya kita bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan diterima dengan baik oleh orang-orang yang mendengarnya. Dan yang ketiga, hidup harus jadi teladan. Firman Tuhan berkata, kita ini adalah surat yang terbuka di mana orang-orang bisa menilai bagaimana hidup kekristenan atau hidup percaya kepada Tuhan itu seperti apa. Jadi bagaimana kita bisa membawa jiwa kepada Tuhan kalau hidup kita saja tidak menjadi berkat dan tidak bisa berdampak bagi orang banyak. Lewat tutur kata, perbuatan, cara bicara, tingkah laku kita benar-benar harus memperlihatkan yang baik agar itu boleh menjadi teladan bagi banyak orang. Karena faktanya banyak orang yang sekalipun dikatakan percaya kepada Tuhan, orang setia kepada Tuhan, tetapi hidupnya jauh dari kata teladan dan jauh dari kata berkat. Dia boleh berkata dia percaya kepada Tuhan, tetapi sebenarnya hidupnya jauh daripada itu. Ketika tiga hal ini kita praktekkan di dalam kehidupan kita, kita pasti bisa membawa jiwa kepada Tuhan. Dan inilah yang menjadi kesukaan dan kebanggaan Tuhan dalam hidup kita. Kita sudah menerima kebenaran, menerima keselamatan, kita juga harus menyelamatkan orang-orang yang lain.